Yo, mulai. Wih, lagi wong 11 tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini selesaikan discussion, conclusion, sama abstrak. Minggu depan pertemuan terakhir, diskusi jurnal mana yang mau dikirim ya. Kalau bisa offline, nggak bisa yang online. Tapi mungkin yang pas offline ya, karena jurnalnya beda-beda. Jadi nanti setelah ini selesai, teman-teman harus menyesuaikan template sesuai dengan jurnal yang akan dikirim minggu depan ya. Sesuai dengan scope ya, ada jurnal yang mungkin fokusnya khusus sastra yang ada hubungan dengan penindasan, mungkin ada linguistik yang fokusnya ke hal-hal baru, kebahasaan yang modern, ada translation yang fokusnya tidak konvensional ya, yang AVT itu. Dan nanti kalau sudah memilihkan jurnalnya, tapi kan tetap harus teman-teman setuju tidak itu. Itu. Nah, nanti ada banyak pertimbangan dalam memilih jurnal. Selain scope itu, jurnal-jurnal itu ada yang lama nunggunya, nunggu lama juga belum itu diterima, ada yang ditolak. Saya pernah dulu 2 tahun nunggu, terus ditolak. Tapi juga ada 2 tahun, alhamdulillah diterima. Ada yang 2 tahun diterima tapi belum terbit. Nah teman-teman kan nanti yang aja, yang Sinta itu yang apa itu tidak sampai bertahun-tahun ya, tapi ya lumayan lama, ada 6 bulanan. Ya. Jadi tidak, kalau ada jurnal kok seminggu terbit itu predator, gitu. Jurnal abal-abal. Ya. Jangan abal-abal, abal-abal diterima. Nah, kita akan bahas ini, discussion dulu. Nanti kumpulkannya Senin depan aja ya, karena banyak. Discussion itu kan kadang-kadang lebih susah daripada findings. Aku mau salam kurung ya? Sudah ya? Ngetai kurang ya. Jadi kadang-kadang lebih susah, lebih menantang. Itu. Kalau finding kan menyajikan, analisis selesai, sudah dimulai dari awal ya, dari data itu. Tapi discussion itu karena ada teknik untuk menghina diri sendiri itu yang kadang-kadang susah. Discussion kalau yang saya lakukan ini kan sekali lagi berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya. Jadi seringkali itu salah dengan conclusion. Jadi di discussion itu malah menyimpulkan. Oh, pertanyaan satu jawabannya ini sesuai dengan teori gimana itulah itu kalau pengalaman saya malah tidak pas. Namanya aja discussion. Discussion itu ya harus ada topik yang diperdebatkan. Nah, teman-teman dalangnya itu mendebat diri sendiri dengan teori-teori yang ada. Jadi ciri khas discussion itu ada yang terkait dengan pokoknya teorinya kuat, ya, terus teorinya itu membidik kelemahan teman-teman. Makanya kan wordplay-nya, puns itu, plesetannya itu discussion itu dis and cast. Kalau seneng rap ya ada yang dis tuh ya, ngekritiki dengan frontal gitu ya, cenderung menghina. Cast itu kalau noun itu dia orang yang menyebalkan, orang sing nganyelke gitu. Nah teman-teman, di bagian discussion itu harus ngedis ya. Yang didis apa ya diri sendiri. Artikelnya itu. Jangan menunjukkan artikelmu itu sempurna, nggak ada. Oh, ini sudah keren, ini sudah jos. Ya. Tidak. Tunjukkan kelemahannya, tujuannya agar peneliti berikutnya itu bisa menemukan gap, jadi bisa meneruskan penelitian teman-teman, jadi muncul sebuah sanad. Jadi kalau, wah ini di tulisannya si A, ini ada kelemahannya ini, wah tak teruskan. Terus dia nulis, terus nunjukin kelemahan, diteruskan yang lain lagi, terus menerus. Nah, seperti itu.
Nah, tujuan ngedis itu selain apa itu, membuka pintu untuk menembak, penelitian bisa menembak itu adalah teman-teman menunjukkan ahli ya dalam konteks menerapkan teori bisa, terus masih bisa menemukan kelemahan diri sendiri, lah itu jelas. Nah, orang yang tawaduk kan salah satunya tahu betul kelemahannya, terus berusaha untuk ya memperbaiki kelemahan itu. Nah, kalau tidak bisa kan minta nasihat lah itu konsep discussion. Jadi jangan jadi orang yang kas ya, orang yang menyebalkan. Orang menyebalkan itu ngeklaim dirinya bisa. Terus aku apik iki, semocono kayak banget kok. Jos. Wis apik banget, harus didebat. Itu orang yang kas ya. Orang yang kas harus didis. Tunjukkan kelemahannya. Nah, teman-teman harus ngedis ya, ngedis diri sendiri. Oh ya kemarin findingnya bagus-bagus ya. Masih ada berapa? 1, 2 yang saya tunggu. Revisinya belum dikirim. Gitu ya. Tapi yang sudah bagus semua. Keren-keren. Ya. Optimis insya Allah. Terbit semua. Amin. Terus ini yang umum dulu. Jadi antara 800 sampai 1000 kata. Itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Yang ini rigid, compact. 4 sampai 6 paragraf. Gitu. Susunannya nanti terserah. Yang penting bisa ngedis. Ya. Yang didis itu, mohon maaf. Yang nomor 3 itu subheadingnya ya, discussion terus bawahnya ada apa itu bisa ditulis atau nulis discussion talk itu boleh. Tapi tergantung dengan template dari jurnal. Discussion bawahnya ada subheading the problem of apa itu. Itu ya dengan seperti itu pembaca tahu ini yang mau didis itu oh ini bagian judulnya, oh teorinya atau nulis the weaknesses, wah, menunjukkan kelemahan atau yang SAR sampai bisa menemukan 3 masalah problem 1, 2, 3 dalam topik gini, wah, itu nggak apa-apa. Tulisan itu tidak ada yang sempurna kecuali yang kita baca sehari-hari ya. Kitab suci Al-Quran itu yang sempurna, paling sempurna. Nah, tulisanmu itu sana dewi rane sing sempurna. Nah, sing paling apik menunjukkan kelemahan diri sendiri. You can dis ya, teman-teman bisa ngedis bagian judul, objek, itu bisa, topik, findings, atau wah sangar. Ngedis teori yang digunakan. Jadi, gunakan teori ini wong liya, terus teori ini wong liya, dis, sangar tenan. Itu kalau bisa ya kan, bagus ya. Gitu. Saya masih ingat dulu Mas, disuruh baca satu buku tentang drama, terus suruh mereview. Sebenarnya suruh mereview itu di dalamnya juga harus ada menunjukkan kelemahan itu. Membaca tentang drama, drama orientasi barat itu fokusnya adalah bagaimana mengekspresikan diri dengan jalan, ada yang struktural, ada yang pakai sistem fungsional. Terus saya ngedisnya itu pakai, bukan ngedis, tapi ada mengkritisi dengan ya itu. Oh kalau di Jawa beda, di Jawa main drama itu ya di luar itu ada, itu menggunakan pendekatan mistis. Terus tunjukkan buktinya, oh ada apa itu kadang-kadang ada pementasan-pementasan itu ada yang, wah kayak jadi orang lain itu. Terus ternyata consciousness-nya itu diambil alih oleh yang lain itu. Wah itu saya sajikan. Terus ternyata profesornya itu sama saya masih ingat tuh. Terus shock tuh. Terus karena dia itu kaget itu terus saya diperbolehkan untuk
mengambil mata kuliah yang seharusnya diambil, harus menempuh apa itu semester berikutnya, tapi boleh langsung lewat, namanya kuliah playwright. Kuliah nulis drama itu ada playwright 1, playwright 2, dan playwright 3. Itu karena ngritisi itu langsung playwright 3. Jadi boleh menulis naskah untuk dipentaskan. Nah, itu salah satu buah dari, ya dalam tanda kutip, ngedis tadi. Itu kan berarti melihat fenomena drama, tapi fenomena dramanya di Jawa dicoba dibenturkan dengan fenomena drama di teater di Barat. Nah, itu ternyata juga bisa. Terus dari itu saya yakin kalau nulis artikel harus discussion-nya harus ada dissing-nya. Nah, yang pertama ini, this your title part. Jadi bisa mengkritisi judul atau bagian judul yang kamu bikin ya. Jadi ini mungkin yang paling bisa ditembak. Ini bisa dilakukan jika satu, judulmu memunculkan bias atau ambiguitas, baik dalam konteks penggunaan atau di disiplinmu lain atau dalam konteks findings. Atau yang B, judulmu bagian dari sebuah filosofi atau paradigma yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut di bagian diskusi. Nah, contoh itu, ini contohnya dari Ludic Adaptation. Kita sering bahas ya, adaptasi dari pengguna dewasa, sastra untuk dewasa, dijadikan untuk sastra anak-anak. Terus yang saya itu, dari judul saya sendiri adalah kata ludik itu. Kata ludik itu ambigu, karena di mana-mana ada. Ludik itu kan playful, menyenangkan. Nah, playful itu belum tentu untuk anak-anak. Terus ditembak sendiri. Nulis tentang ludik adaptation ditembak sendiri. Ludik itu filosofinya homo ludens. Nah, homo ludens itu tidak hanya dalam konteks anak-anak. Homo ludens mementingkan pada permainan. Nah, padahal sumber datanya kan tidak terkait dengan permainan semua. Yang terkait dengan game, yang terkait dengan permainan hanya game. Kayak yang sosial media, komik, anime itu kan bukan untuk bermain, tapi untuk ditonton, dinikmati. Nah, itu diungkapkan kelemahannya. Jadi teman-teman mengangkat apa yang ditembak, terus itu. Oh, umpamanya apa itu? Prosopopeia. Wah, itu muni wulan itu ya. Prosopopeia. Itu ambigu tidak? Prosopopeia kan berinteraksi, ingin mengekspresikan sesuatu, tapi lewat objek atau pelaku lain. Nah, itu tidak hanya dalam konteks sastra, di linguistik juga ada. Pamane wong Jawa batin ini prosopopeia. Itu ditembak gitu. Nah, pakai teori. Nah, teori yang disebutkan di bab 2 itu dibentur-benturkan dengan itu permasalahan terkait dengan ini contohnya apa ludik. Nah, bisa mengambil namanya prosopopeia. Itu bisa dibenturkan dengan apa? Oleh karena itu kemarin itu kan saya kelompok-kelompokkan yang membahas mirip-mirip itu supaya bisa tukar-menukar teori. Oh, ini bisa untuk nembak tidak ya? Ini bisa untuk ngedis tidak? Jadi teori yang digunakan disebutkan terus ditembak dengan teori lain. Itu. Umumnya konsep luck, konsep keberuntungan dalam Disney. Nah, luck itu kan di psikologi ada, memang dari psikologi. Terus dalam konteks sosial juga ada. Oh, ada yang teman-teman mengangkat luck dalam konteks film Disney. Nah, ditembak, bisa nembak luck-nya itu, bisa nembak Disney-nya. Karena di judulnya ada kata Disney, Disney Princess. Dan bisa nembak princess-nya. Konsep princess itu apa? Hubungannya apa dengan luck? Apakah karena princess itu harus membutuhkan seorang laki-laki yang
rupawan, jago pedang, jago sastra untuk menyelamatkan, sehingga muncul konsep perang, itu tembak. Nah itu ngedis bagian dari judul itu yang paling logis. Asumsinya karena teman-teman sudah bisa mengaplikasikan, nah, judulnya juga bisa ditembak untuk di dishing ya. Atau objeknya bisa ditembak jika punya kelemahan konseptual. Contoh di sini, the problem of RPG subgenres. RPG itu role playing games. Itu genre game yang di dalamnya menekankan pada cerita, eksplorasi cerita, bisa membuat avatar sendiri kadang-kadang, itu dinamai dengan namamu sendiri. Jadi seakan-akan kamu imersi ya, masuk ke gamenya itu, terus mengeksplorasi dunianya. Nah ini secara konseptual, definisi RPG ini bias, ya, punya kelemahan, karena RPG ini di game MOBA kayak namanya apa itu Mobile Legend itu kan MOBA, tapi di sana juga ada unsur ceritanya. Berarti kan disebut RPG ini apa? Enggak jelas. Ada kelemahan konseptual. Nah itu penamaannya itu ada masih kelemahannya. Itu ditembak. Itu. Umpamanya nggon penelitianmu itu ada yang studi apa itu terkait dengan K-pop, dengan neologisme fan, kata-kata baru yang diciptakan oleh fan. Yang disebut fan itu apa? Nah itu tembak, itu objek. Fan itu apa? Fan itu merujuk pada orang, pada komunitas, atau pada kesukaan. Nah tunjukkan kelemahan konseptualnya. Ditembak, dikaitkan dengan tadi bahas tentang neologisme, kata-kata baru. Kalau dikaitkan kata-kata baru, kalau fan itu adalah sebuah entitas yang harus ada bentuk manusianya, berarti apakah sisi manusianya itu memunculkan bisa mempengaruhi apa kemunculan kata-kata baru. Kalau fan itu dalam perspektif ya tataran abstrak yaitu kesukaan. Jangan-jangan kata-kata baru itu sebenarnya sudah ada sebelumnya tapi dimodifikasi. Nah itu coba ditembak. Nah ini kebutuhan pemikiran ya. Kalau finding kan mendeskripsikan, analisis selesai. Nah, ini yang susah itu harus mencari kelemahannya. Itu objek. Ada yang menganalisis apa itu clowns ya, clowns. Objeknya adalah joker. Joker sebagai objek untuk analisis itu secara konseptual punya kelemahan tidak? Yang dirujuk itu joker yang mana? Joker yang muncul di komiknya sendiri itu ada tidak? Apakah Joker itu muncul harus ada di komik Batman? Nah, berarti kan ada perbedaan jika Joker itu punya stand alone komik ya, atau dia dengan Joker yang muncul harus ada Batman. Nah itu bisa ditembak. Kelemahan konseptual, kelemahan yang terkait dengan penamaan atau esensi dari sebuah objek itu. Sebagai contoh namanya tempe mendoan. Tempe mendoan itu kayak glepung ya? Yang rane glepungnya jenis tempe apa? Tempe biasa, Sir. Tempe biasa. Ini kan juga tempe utuh. Tempe telanjang. Nah,
Itu kelemahan konseptualnya menarik dibahas. Jadi glepung itu diasumsikan sebuah vestimentary ya, sebuah baju untuk tempe. Jadi semua yang dikelepungi itu baju. Nah ini punya kelemahan konseptual. Oh berarti ketika yang kondisi ulang tahun itu kan enak ulang tahun yang ekstrim tuh. Wah diuncalin, dua uncali gelepung. Sebenarnya sedang memainkan baju mungkin seperti itu. Nah itu analogi aja terkait dengan kelemahan konseptual. Enek tahu apa kuwi? Tahu isi, tahu susur apa toh? Tahu susur sama tahu isi sama atau beda? Sama, Sir. Sama. Kok namanya beda? Mungkin kalau tahu isi itu bahasa Indonesia, tahu-tahu susur buat bahasa Jawa. Oh gitu. Nah, itu menarik dianalisis. Kenapa susur? Gitu. Kok nggak lain-lain gitu? Nah, itu konseptual. Kayak rondo gulung. Ini rondo gulung. Pernah makan rondo gulung? Makanan rondo gulung. Nah, itu rondo itu wido atau ron yang artinya daun. Rondo gulung hanya daun yang bergulung itu. Apa seperti itu atau rolling widow seperti itu. Nah, itu kelemahan konseptual. Itu bisa ditembak. Terus topik ya. Topik juga bisa ditembak. Ini potongan artikel yang insya Allah terbit bulan Juli. Jadi contoh di sini kami membahas tentang cameo. Cameo sebagai narasi intrusif ya. Narasi yang harus diseselke di narasi yang lain. Kayak namanya Stanley itu kan untuk menghormati beliau dari filmnya Fantastic Four ya sampai tahun Avengers yang terakhir itu beliau ada terus. Bahkan ketika beliau meninggal dimasukkan juga mohon maaf ada tamu sebentar. Mohon maaf ada tamu. Dia boleh. Ya, cameo. Nah, beliau Stanley itu beliau masuk itu di setiap film Marvel. Nah, itu namanya narasi intrusif. Ada yang analisis itu teorinya mirip yang dipakai teman-teman yang analisis iklan di sinetron itu. Nah, itu intrusi naratif. Terus yang intrusif naratif itu yang memerankan cameo-nya adalah figur terkenal. Kira-kira apa yang bisa didis ini? Oh, karena dia itu figur terkenal, mungkin masuk kategori selebritis. Ada nggak diskusi tentang teori tentang budaya selebritis? Oh, ada. Ketika seseorang menggunakan selebriti dalam produknya, tujuannya adalah, ternyata terungkap ya di tulisannya Nayar itu untuk cultural recognition. Ada untuk menunjukkan rekognisi gitu, dalam konteks budaya. Nah, akhirnya tiga hal yang saling berkaitan ini
entah dalam konteks payung atau hub yang sudah kita bahas sebelumnya, itu memunculkan sesuatu yang bisa saling dikritisi. Gitu. Oh berarti kami itu tergantung dengan satu selebritas. Selebritas itu harus kalau dipakai berarti ada konsekuensi yang mungkin negatif atau positif dari recognition-nya, karena ada selebritas yang apa itu kesannya buruk, ada selebritas yang punya image positif. Ya. Image yang dibawa selebritas yang masuk cameo itu akan menentukan itu keberterimaan dari film atau karya sastra di mana ada cameo dari selebritas tadi. Nah itu dibentur-benturkan. Oh ada yang analisis apa itu Castlevania. Wah apa itu? Di bagian murdering scene yang ada pembunuhan-pembunuhannya. Terus mau dibahas, yang dibahas adalah amplifikasinya. Bagaimana yang gamenya itu tidak begitu ganas, tidak begitu bloody, tapi setelah diadaptasi jadi TV series jadi luar biasa, berdarah-darah, ada adegan mutilasi dan yang lainnya. Nah, yang seperti ini amplifikasi ini bisa dibenturkan dengan apa? Oh, mungkin apa? Dalam konteks sadisme. Oh, mungkin apa itu? Rating usia nontonnya. Oh, mungkin dengan budaya tertentu yang terkait dengan pembantaian. Oh, itu kan ada vampir-vampirnya. Itu dibenturkan. Dicari selah-selahnya yang bisa dibenturkan. Tapi sekali lagi, tetap yang dipakai di bagian discussion itu harus menyebutkan teori yang digunakan oleh teman-teman, yang sudah digunakan untuk findings, dan kalau itu bisa dibenturkan dengan teori yang baru. Nah, itu. Sekali lagi, tujuan dikumpulkan per kelompok yang sama pembahasannya itu adalah saling tukar-menukar teori dan ide. Oleh karena itu ketika nanti bikin discussion minggu ini, teman-teman lebih baik berkumpul dulu yang satu aliran kemarin itu. Siapa tahu ada ide yang bisa di-share. Itu kalau ngedis berbasis topik ya. Ada juga dissing yang berbasis findings. Jadi dissing yang berbasis finding itu bisa dilakukan jika menemukan fenomena turunan dari fenomena yang teman-teman tembak. Jadi seperti contoh di sini bahas pepeling ya. Tahun kemarin bahas pepeling. Terus ternyata di situ ditemukan tanda-tanda dalam makam para wali ya, itu yang mempunyai pepeling force tapi bukan pepeling. Nah, itu temuan. Bukan pepeling tapi punya kekuatan pepeling. Ya, itu menarik. Nah, itu bisa digunakan untuk apa itu menunjukkan kelemahan. Kan akhirnya nanti yang meneliti berikutnya bisa nembak, oh, bahas ini aja. Bahas tanda signage ya, yang bukan masuk pepeling tapi punya kekuatan pepeling. Nah, itu ada pepeling force. Itu menarik. Yang salah satu temuannya adalah itu apa? Terkait dengan menggunakan air di sendang itu. Nah, itu bukan pepeling tapi punya kekuatan untuk memberikan nasihat, memberikan pepeling. Nah, kalau di tulisanmu seperti parenting archetypes yang mungkin begini. Jadi menembak parenting dalam perspektif archetype. Lah ada temuannya enggak yang baru? Yang ternyata apa itu ada archetype dan parenting yang nggak bisa ditemukan, nggak nyambung itu. Atau dia membutuhkan penamaan archetype baru, lah itu bisa dibahas. Biasanya kalau berangkat dari fenomena turunan itu nulisnya cenderung lebih smooth, mengalir karena ini apa ini? Kok tidak bisa dijawab oleh teori lain? Atau yang apa itu Judy Slot. Oh, teori aslinya bilang fokusnya utamanya adalah image sama teks. Oh, tapi ada yang murni teks, nggak ada image-nya. Nah, itu dibahas. Nah, ini berarti berbeda dengan teorinya. Kan teori itu menekankan image dulu baru teks. Tapi ada temuan ternyata khusus teks, nggak ada sama sekali image-nya. Nah, itu fenomena turunan. Kenapa ini di Indonesia ada
iklan judi slot tapi nggak ada image-nya. Wah, ini luar biasa. Image itu akeh, tapi ketika nggak ada image-nya, hanya pesan kok, message dok, nah itu menarik. Itu fenomena turunan bisa ditembak. Oh, berarti kelemahan penelitian ini adalah secara turunan itu ada finding yang tidak sesuai dengan teori dibahas. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung juga menunjukkan kelemahan dari teori yang digunakan. Itu menarik. Itu menarik. Jadi namanya seperti kemarin apa itu? Narrative unity di parafrase lagu Disney. Oh, yang ditemukan hanya satu. Maksudnya semuanya unity. Yang tidak unity, yang tidak united, yang parsial terpecah-pecah itu hanya satu lagu. Nah, ini menarik. Berarti Disney itu memperhatikan betul narrative unity ketika menerjemahkan theme song. Nah, itu dibahas. Itu fenomena turunan. Nah, fenomena turunan seperti ini itu cenderung lebih bisa membuka kesempatan peneliti berikutnya untuk menulis artikel selanjutnya dengan topik yang mirip seperti topik teman-teman. Atau yang terakhir, yang didis adalah teorinya. Nah, seperti ini. Purification, narrative connectedness, dan political decoding dalam transadaptasi. Jadi mencoba membidik kelemahan 3 ini dalam konteks transadaptasi. Oh, transadaptasi itu memunculkan fenomena purifikasi, unsur agama harus masuk, tapi membuat narrative connectedness-nya tidak nyambung. Dan harus dipertimbangkan terkait dengan probability decoding, yaitu bagaimana anak-anak bisa mencerna dengan baik pesan yang disampaikan, karena penggunaan istilah-istilah agama terkadang karena istilahnya belum dikuasai, jadi harus pilih strategi yang pas agar anak-anak lebih paham dengan pesan agama yang disampaikan. Nah, itu dibahas. Nah, teman-teman bisa ngedis teori. Kalau teori teman-teman ditemukan sebuah kelemahan, terus wah ini kelemahannya gini, terus ditembak, itu bisa. Kira-kira ada nggak yang teorinya bisa didis? Nah, mungkin kayak yang choking and clutching. Teori speech act itu kan akan terasa klasik ketika dibenturkan dengan fenomena-fenomena medialitas, ya, fenomena terkait dengan penggunaan media-media baru seperti game atau media sosial. Karena ketika menggunakan teori speech act, tindak tutur, terus digunakan tindak tutur dalam video game, tindak tutur dalam sosial media, tindak tutur dalam apapun itu, tapi tidak gagas anatomi atau penciri dari medianya, lah itu speech act-nya jadi kurang bermakna. Nah, itu sudah ditembak. Oh, di game speech act itu cenderung bersifat prostetik karena yang melakukan tindak, yang petutur dan mitra tuturnya itu sama-sama tidak kelihatan, membutuhkan avatar untuk mengungkapkannya. Nah, ini memunculkan sesuatu yang baru mungkin bisa dibahas. Oh, contohnya choking dan clutching itu. Karena dua-duanya punya penciri. Nah, speech act salah satunya adalah memiliki illocutionary force, ya itu. Nah, itu bisa. Nah, ini kayak mana ngedis teori jos. Teori ini wong di onek-oneknya. Ya nggak apa-apa, ilmiah. Teoriku ya batu onek-oneknya ya apa-apa. Gitu. Gitu ya. Itu. Pertanyaan dulu sebelum bahas conclusion. Pertanyaan. Assalamualaikum, Sir. Izin bertanya, Sir. Oh ya, Dimas. Itu tentang artikel kami, Sir. Itu kan kami bahas monosimbolism, tapi yang objeknya kami itu lebih ke dissociative identity disorder-nya, Sir. Bukan bentuk bulannya secara langsung gitu, Sir, yang diteliti itu, Sir. Nah, itu masuknya yang apa ya, Sir?
Yang apa, Bing? Ngedisnya itu loh. Ya. Yang itu maksudnya ngedis objek atau topik, Sir? Nah, itu tergantung kamu mau ngedis apanya. Apa itu kelemahan dari simbolisasi bulan itu, atau kelemahan dalam konteks adaptasi, atau piye. Kalau umpamanya ingin yang dis adalah simbol bulan yang dibahas di sini itu adalah simbol bulan yang diambil maknanya tidak secara harfiah, Harfiah. tapi makna secara signifikansi, yaitu cerminan dari dissociative identity disorder. Nah, ketika kamu menembak itu berarti kan nanti mempermasalahkan tentang simbol. Iya, Sir. Nah, kalau mempermasalahkan tentang simbol itu kan bisa memfokuskan pada itu research objeknya itu. Objeknya ya, Sir. Jadi ketika diangkat makna dari bulan adalah secara simbolis, tidak harfiah, itu berarti kan cenderung tidak memperlakukan gambar-gambar yang atau simbol-simbol real berupa bulan, kayak yang kostume Muna itu enak gambar bulannya toh. Yes, sir. Terus di bagian tertentu di rumahnya juga ada bulan-bulannya. Jadi siap ada bulan tidak gagas itu. Nah, ketidakgagasan terhadap gambar-gambar itu yen itu sebuah kelemahannya di mana? Tunjukkan. Sebenarnya kalau dibahas gambar-gambarnya mungkin hasilnya akan lebih komprehensif gitu. Tapi ketika bahas gambar-gambarnya itu nanti justru pesan utama dari Moonlight yaitu DID itu akan hilang. Nah, dengan ngomong seperti itu, peneliti berikutnya itu mungkin coba tak analisis gambar-gambar bulan ki mau simbole apa terkait pora karo DID-nya lah itu dijabarkan. Gitu, Dimas. Soalnya yang kita teliti itu bukan gambar bulannya, Sir. Ya, misalnya ya ada bulan-bulan itu, Sir, yang kayak full moon, terus half moon. Yang kamu teliti kan sama teman-teman kan DID-nya itu toh. Ya, Sir. Nah, iya. DID-nya itu ketika diteliti muncul kelemahan karena tidak mengikutsertakan gambar-gambarnya. Kamu tulis nggak apa-apa. Oh, baik, Sir. Kamu menunjukkan ini lemahnya karena kelemahannya adalah tidak menunjukkan gambar. Nah, alasannya apa? Nggak ngikutin gambarnya, dijelaskan. Nah, biar nanti yang peneliti berikutnya bisa, tak meneruskan penelitian Dimas dan teman-teman DID, tetapi fokusnya ada gambarnya juga, gitu. Bisa jadi gap untuk penelitian selanjutnya gitu ya, Sir? Nah ya, tujuannya memang itu. Jadi ada celah yang bisa ditembak. Baik, terima kasih, Sir. Ya, sama-sama, Dimas. Yang lain? Masih ada yang lain? Sir, mau tanya. Ya, apa? Itu, Sir, yang Billie Eilish, Sir. Ayo ngopo? Itu kan kemarin jenengan ngasih saran kalau misalnya itu kan lagu kan, Sir. Lah itu bisa itu misalnya tanda mayor itu menunjukkan apa, tanda nada minor itu menunjukkan apa. Nah, kemarin waktu di finding itu nggak dibahas, Sir. Ya, jadi, itu bisa. Nah, itu bisa. Jadi penelitian kami itu punya kelemahan dalam konteks tidak mengikutsertakan apa itu jenisnya apa nih? Jenis nada. Tanda nada. Tanda nada di dalam analisisnya. Nah, itu tanda nada itu penting apa dijelaskan. Bisa itu. Itu masuknya ke research object apa topik berarti, Sir? Masuknya ke research object atau topik yang ini topik. Oh ya. Itu. Jadi nanti cari teori tentang tanda apa? Tanda nada. Tangga nada. Iya. Mayor minor tangga nada. Jenis tangga nada. Oh iya, coba boleh. Nah, kalau teori Vernalis kan microrhythm. Jadi ritme itu punya makna juga itu. Nah,
studimu kan linguistik, itu menggabungkan dengan musik itu memunculkan kesusahan seperti apa. Fokusnya itu aja, tidak nembaknya ke ketiadaan penggunaan tangga nada. Itu. Nah, aku wis pas weh. Oke, sir. Thank you. Ya. Yang lain? Ada nggak? Menang wae. Izin bertanya, Sir. Ya. Kemarin di finding itu di kelompok kami yang membahas tentang feminine death itu dapat temuannya kayak dalam 3 objek dari cerpen itu yang menekan ekstremitasnya itu kebetulan tuh laki-laki semua, Sir. Dan di finding kita nggak jelasin itu kenapa bisa laki-laki itu memperlakukan ekstremitas yang sangat berpengaruh gitu di kematian si perempuannya itu. Nah, itu bisa dibahas apa enggak, Sir? Bisa. Masculine extremity itu bisa dibahas sebagai sebuah bentuk kelemahan terhadap analisismu. Nanti masuknya ke topik gitu. Tapi kalau itu memunculkan sebuah fenomena turunan, berarti masuk ke ini finding. Fenomena pertama kan feminine death. Nah, kalau di situ ada masculine death, menarik itu. Atau feminine death malah yang mati laki-laki. Nah, itu. Tapi punya apa itu? Apa? Anima ya, punya unsur feminin gitu, energi yang feminin. Nah, itu menarik. Kalau ada, tapi sebenarnya nggak ada toh. Nanti yang topik aja. Iya, Sir, nggak ada, Sir, yang maskulinnya nggak ada yang meninggal. Cuman kebetulan yang mengasih ekstremitas tuh semuanya itu laki-laki gitu. Kan kamu sealiran dengan yang Animal Farm loh. Iya, Sir. Nah, itu di Animal Farm itu ada mere attitude. Bagaimana memperlakukan apa itu kuda perempuan, menghormati kuda perempuan. Nggak ada nggak maskulin feminine attitude atau maskulin extremity ya? Ada teori kayak gitu menarik untuk sebagai bahan discussion. Yang penting dalam bahasa discussion itu orang itu mempunyai sebuah pemikiran baru itu. Karena sebelumnya sudah kamu suguhi finding secara deskriptif. Oh, kita oh bener, pertanyaannya masuk. Nah, kalau di discussion itu mengulang-ulang hal yang sama, ya ada sesuatu yang baru ditawarkan. Nanti kalau discussion-nya, ada yang kayak gini. Jadi sudah muncul introduction, itu diulangi lagi. Oh-nya itu di bagian discussion. Nah, oleh karena itu, ya mencari kelemahannya itu harus asumsinya teori yang kamu gunakan itu bisa masuk dan bisa dibenturkan dengan teori baru yang kamu peroleh khusus untuk bahas discussion. Gitu. Coba nanti cari itu masculine extremity. Oke, Sir. Ya ada itu kayaknya. Nah itu kan masculine extremity nggak terlalu dibahas di teorinya. Nanti kamu mau ngerti si teorinya? Aduh, susah, Sir. Iya, sudah itu aja. Gitu. Yang lain. Mohon maaf, Sir, izin bertanya dari judi slot, Sir. Oh iya. Apa, Iksan?
kan dari teman di finding kami kebetulan tidak ada yang menampilkan teks saja Sir yang dari jenengan sampaikan tadi. Tapi dari teorinya Goddard yang language advertisement itu belum dibedah, tapi kalau saya coba masukkan di dis yang topik, apakah bisa ya, Sir? Topik utamanya kan iklan judi slot, bukan iklan secara umum. Nah, kalau dari Goddard itu kan iklan Iya. umum. Nah, itu apa yang mau ditembak? Iksan? Dari bahasa pemasaran mungkin Sir, dari yang kan kalau yang di Oh teksnya iya, itu kan ada yang menggambarkan. bisa. Jadi nanti kan apa yang ingin membuka pintu bahwa kalau ingin analisis judi slot iklan judi itu berikutnya itu mempertimbangkan bahasa pemasaran. Oh iya bisa. Ya. Mantap marketing language. Itu ada Oke, Sir. itu ada artikel judulnya marketing discourse. Ini juga ada. Saya punya ini kalau butuh itu. Ya, bagus itu. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Ya, Iksan. Terus yang lain? Sudah? Berarti yang lain sudah clear? Sudah punya ide? Wes ya, berarti. Jos toh? Sir, satu lagi, Sir. Apa? Jadi nanti perlu nggak disambungin sama MV-nya, visualnya? Yang fokus ngene nggon musike wae. Yang ngono kok biasa. Bahasa double-double. Oh ya, thank you, Sir. Nah. Yang lain? Wes Rana? Sir, mau nanya, Sir. Apa, Yun? Yang Castlevania itu kan, kita kan di finding-nya fokusnya ke killing scene-nya, yang pembunuhan. Misalnya yang di discussion itu kita, yang bagian disnya itu lebih ke monsternya gitu gimana, Sir? Kayak adaptasi monster yang di game sama di animasi. Terlalu jauh. Killing scene tekan monstering ngopo. Jadi kurang bisa, Sir. Amplifikasinya itu kamu tembak itu. Yang disebut amplifikasi itu apa? Kalau di dalam game itu kan kurang jelas. Saya bisa bisa ngedis teorinya Gnet itu. Amplifikasi itu kalau dalam perspektif game gitu kan ada nilai, ada sisi operatifnya ya. Jadi harus nekan tombol apa untuk memenggal atau untuk menyerang. Nah, ketika diadaptasi, operatif ini yang bagian menggal itu diamplifikasi semacam apa? Biar bisa mewakili adegan dalam game-nya jadi bidding. Namanya ada adegan Belmont itu menggal monster. Di dalam gamenya harus nekan tombol apa. Adegan yang sama itu dimunculkan di TV series-nya. Nah, gerakan pedangnya itu sama atau beda ketika menggal. Ketika gerakannya sama berarti asumsinya oh ini adalah amplifikasi dari elemen operatif. Nah, itu bisa. Kamu bisa nembak teorinya itu, dissing the theories. Jadi kan Kenneth nggak bahas itu. Gitu. Kamu munculkan sesuatu yang menarik. Jadi ada usaha mengamplifikasi elemen operatif game menjadi elemen visual dan audio. Dengan memfokuskan pada gerakan yang sama. Umpamanya di dalam game itu kalau tekan tombol X, pedangnya mengayun dari atas ke bawah, terus kepala musuhnya rolling on the ground. Nah, karena di visual di TV series itu nggak ada tombol-tombol, itu kan difokuskan mungkin gerakannya sama. Oh, dari atas ke bawah, terus kepalanya ngelinding kayak gitu. Nah, itu bisa. Ya monster mah ya katuan. Ngono Yun. Ya, Sir. Makasih, Sir. Ya, yang lain.
Apa ini? Ngetik barang. Tamia. Ini kelompok apa toh? Oh, Cinderella. Maksudnya bilang orang muda. Dari cerita asli tidak ada ilustrasi gambar atau sementara dari Yuraiso. Tujuannya fokus adaptasi itu. Kalau adultification, beautification sama sexual beautification itu kamu bisa ngedis teorinya, karena teorinya itu hanya berbasis penggambaran visual. Kalau di teks aslinya penggambaran visual dengan kata-kata, tapi kalau di filmnya kan penggambaran visual dengan gambar dan cerita. Itu kamu bisa itu mengkritisi itu. Adultification itu apakah hanya dari visualnya atau aksesorisnya, rambutnya ya. Itu kamu menjelaskan. Masalahnya di sini, masalahnya adalah kita fokusnya hanya pada visualnya atau lah apa. Sedangkan di dalam ceritanya mungkin ada adegan yang menjurus ke objectification, ada yang menjurus pada sexual objectification, itu tidak termasuk analisis, ya itu bisa diteruskan penelitian berikutnya. Itu yang bisa dikritiki, Ramia. Iya. Oke ya. Jadi yang dikritisi adalah adultification, beautification sama apa itu social justification, yang teorinya itu hanya berputar pada sajian visual. Padahal dalam konteks cerita itu fokusnya tidak hanya visualnya, teks juga, dialog ya. Itu Tamia, yang lain. Meski yang lain sudah pede. Yowes, lanjut. Sekarang conclusion. Conclusion bukan summary ya. Conclusion sekali lagi bukan summary. Itu dimasukkan ke dalam pikiran. Summary, sinopsis itu parateks. Teks pelengkap. Second degree. Mohon maaf. Ya. Jadi conclusion. Terus conclusion dalam studi kualitatif, yang desainnya kualitatif, tidak menggeneralisasi. Ya sudah nggak menjabarkan temuannya apa itu. Terus harus berkesan tidak pernah tersimpulkan. Maksudnya, karena conclusion itu masih ada kaitan dengan discussion, jadi asumsinya adalah ketika membuat conclusion itu harus memunculkan implikasi namanya apa? Kesempatan bagi future scholars, bagi peneliti selanjutnya, itu yang dari penelitianmu yang bisa dimanfaatkan apa? Jadi kalau saya ingin meneruskan penelitian prosopopeia namanya, itu apa? Jadi biar tidak konklusi. Conclusion itu harus tidak konklud. Karena konklud berarti itu benar. Maksudnya tidak perlu apa itu dishing. Wih, sebenarnya ada pertanyaan. Oh ya, bisa. Ya, seperti kasusnya ini Aulia Sahda, ini. Oh, baru magang, tidak boleh bicara. Ya, bisa itu discussion. Jadi kalau tim song dengan film itu hubungannya 3. Tim songnya itu menggambarkan naratifnya,
secara eksplisit. Yang kedua, tim songnya itu menggambarkan apa itu ceritanya secara sinoptik, gitu. Secara sinoptik itu koyo ndek nunjuke Magic Knight Rakyat. Dan terjemahannya malah menceritakan background cerita dari animenya itu. Terus yang terkait secara implisit. Nah, sebenarnya tidak bisa ngomong tidak berkaitan dengan naratif. Nah, mungkin itu naratifnya dan tim songnya itu terkait secara implisit. Yang maksudnya apa? Setiap orang mungkin yang membaca lagunya dan nonton filmnya atau membaca sastranya itu, dia harus menggunakan pendekatan tertentu ya, untuk mengungkapkan, oh ini terkait, oh ini tidak terkait. Nah, berarti kan ada unsur subjektivitas di situ. Itu bisa dibahas. Jadi itu nanti masuknya ke fenomena turunan. Itu bisa berbasis findings. Dissing yang didis adalah findings-nya. Itu bisa saja. Oke? Ya, lanjut. Di bagian conclusion itu 300 sampai 500 kata. Nggak usah banyak-banyak. 2 atau 3 paragraf. Sekali lagi, tidak membuat summary, tapi membuat a brief flow of phenomenon. Oke, sebentar. Ya, maaf. Jadi harus nge-flow dari fenomena, problem, gitu. Terus setelah itu implication. Kebermanfaatan studimu itu untuk ke depan oleh peneliti berikutnya itu apa? Bisa dibidik apa? Gitu. Nah, itu conclusion. Sekali lagi dimasukkan, ini bukan summary ya. Nah, contohnya, kalau yang berbasis 2 paragraf itu seperti ini. Paragraf 1, phenomenon, gambarkan. Problems-nya apa, findings-nya apa, dengan ringkas. 1 paragraf. Terus paragraf kedua, implication. Gitu. Mohon maaf ini tetangga manasi motor buat terbiannya. Kalau yang 3 paragraf, itu phenomenon dan problems-nya nge-flow di paragraf pertama. Paragraf kedua khusus finding. Ini untuk yang finding-nya itu jelimet ya, harus diringkas di sini. Diringkas bukan disummarize ya, tapi dibuat flowing. Terus paragraf 3 baru implikasi. Saya rasa kalau conclusion insya Allah gampang ya teman-teman, karena sudah asumsinya adalah sudah menemukan finding, sudah di dis itu. Nah, dissing-nya berfungsi untuk dieksplisitkan di bagian implication. Oh, bisa bidik ini gitu. Kayak tadi namanya punyanya Iksan tadi di paragraf ketiga, namanya di conclusion pakai mode 3 paragraf itu. Peneliti berikutnya bisa menggunakan temuan teori ini dengan melengkapinya dengan teori Goddard yang fokus ke marketing language. Gunakanlah teori Goddard ini. Nanti bisa dibidik ini lah itu. Jadi ada kohesi dari dalam konteks apa? Oh, discussion-nya itu terkait dengan conclusion. Kadang-kadang yang salah itu discussion-nya conclusion beda nih. Beda. Tiba-tiba memberikan sebuah ide, peneliti berikutnya bisa bahas ini, nah tapi tidak diawali dengan bahas sebagai discussion. Nah itu kan sesuatu yang janggal. Nah kok ngerti enak ide, peneliti berikutnya, neng rane awalane, piye ide ini mau muncul, lah yang tidak pas. Nah selama ini kalau saya nulis discussion, conclusion seperti ini. Dulu awal-awal kalau nulis ngikuti dogma-dogma yang kaku.
nggak diterima. Tapi ya berdoa aja ya. Jadi ini yang gue diajari dosenmu itu jangan diterima mentah-mentah. Gue kata ajari ini kok diterima mentah-mentah. Cari teori yang melengkapi atau membantah. Gue diskusi. Jadi ini gue delok dosenmu ini aja melihat sebagai sumber kebenaran. Soalnya salah menungso. Nah, terus diajak diskusi, tidak berdebat tapi diskusi. Makanya ujian apa gue munakosa ini ora perang, ora pembantaian, ora diskusi, ngobrol. Bedanya kan ya nganggo seragam, nganggo alma mater. Biasa ngobrol ngobrol ning warung teh. Ning ngobrol ilmiah. Kuwi ora kok wah ini mempertahankan perang wes abot terus biasa wae ngobrol ilmiah guyon bisa ngene ya dikritisi mosok munakosa ngobrol guyon serius malah mumet ya gitu ya. Konklusi saya kira tidak ada masalah ya konklusi. Apa yang jadi masalah discussion itu. Lanjut ya. Berikutnya abstrak ya. Abstrak itu harus tracking, harus bisa maksudnya apa yang ditulis di abstrak itu bisa di-track di semua bagian di artikel mulai introduction sampai conclusion itu. Secara umum 150 sampai 250 kata, satu paragraf saja. Kalimat pertama fenomenon, kalimat kedua gap, kalimat ketiga problem atau objektif yang kamu bidik. Kalimat keempat teorinya apa. Terus kalimat kelima atau tambah kalimat keenam itu kalau mungkin kurang sekalimat itu findings-nya. Kalimat keenam kegunaannya untuk masa depan apa, bermanfaatan sebagai keywords. Yuk, kita bahas dulu. Contohnya itu kalimat pertama, studies on adaptation for younger audiences tend to move over around the theme of children classics. Itu fenomenon. Ditulis kalimat. Itu. Bisa mungkin kalimat yang simplek ya. Jadi menggunakan teknik nominalisasi. Kata-kata sing maknane dawa disingkat dari sini. Terus gapnya apa? Adaptation of textual visual operative element for younger audience in the context of literary text with ergodicity bla 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 is understudied. Nah, itu gapnya. Itu masih jarang dibahas. Ditulis understudied, under investigated. Itu ditulis. Terus problem atau tujuan. Studi kasus ini berbasis deskripsi kualitatif, tujuannya adalah mengeksplorasi dan menginvestigasi fenomena adaptasi jenis ini. Terus kalimat keempat, teorinya. The study employs apa? Sebutkan teorinya semua. Nah, nama teorinya itu kalau bisa noun ya, phrase itu. Jadi panjang-panjang, singkat itu. Kalau mamanya beliau yang punya teori itu tidak menyebutkan teorinya seperti namanya apa ya diambil dari judulnya. Intinya apa toh itu. Terus setelah itu diomongkan dengan menggunakan teori itu temuannya adalah ini itu menggunakan Spratly temuannya gini ditulis. Ya, ini kok. Ya ini salah nulis ini implication. Implication kegunaan untuk penelitian berikutnya apa? Oh, studi ini bisa digunakan oleh praktisi adaptasi sebagai panduan dalam mengadaptasi sastra dewasa menjadi sastra anak. Nah, terus yang terakhir kasih keywords. Keywords itu fungsinya beda sekarang semenjak ada search engine ya. Jadi teman-teman menulis keywords-nya itu selain merefleksikan isi tulisannya juga
Sebisa mungkin kalau orang search itu muncul langsung punya teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang ditulis ini kan ada ludic adaptation, itu ada adaptation ludic, younger audience, hypertextuality, text simplification. Itu inti dari yang dibahas itu. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang mungkin terlalu umum ya. Umumnya tadi apa tadi? Billie Eilish ya, Billie Eilish masuk. Terus apa itu? Extroversion, nah itu masuk. Animal Farm apa ini? Animal Farm itu masih juga masuk. Boxernya masuk, equine-nya masuk. Jadi yang unik dan kalau di search itu muncul artikel teman-teman. Nah disinilah butuh apa itu pengetahuan tentang search engine optimization. Kakak tingkat itu alumni banyak yang jadi kerja SEO. Nah itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada langsung action. Senin dikumpulkan. Minggu depan ketemu khusus membagi jurnal. Dikirim langsung. Jurnal itu ada punya template. Nah, nanti artikelnya disesuaikan dengan template-nya. Terus nanti yang berkorespondensi itu ditunjuk siapa. Biasanya ya penulis pertama. Menurut saya pribadi, susunan nama penulis itu disesuaikan dengan porsi kontribusinya. Porsi kontribusinya. Kontribusinya banyak ya di atas. Yang sedikit ya di bawah. Jangan rebutan posisi. Gitu, apa gitu? Sir, izin bertanya, conclusion tadi bagaimana ya? Ya, Dian. Conclusion bukan summary ya, conclusion. Kalau metode, kalau bentuknya dua paragraf, paragraf pertama, isinya fenomena, apa tuh fenomenanya? Itu indicate bla 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 bla, ini fenomena. Problemsnya apa? Findingsnya apa? Itu paragraf kedua, implication. Implication itu bisa temuan itu bisa digunakan untuk apa? Intinya itu ada itu. Ada penyajian fenomena, problems, terus findings ya, secara ringkas ya. Terus setelah itu fungsinya apa? Kamu hasil penelitiannya itu bisa untuk apa? Gitu Hadian. Disusun dulu aja, nanti kalau salah kan suruh revisi. Yang lain itu kelihatan fenomena. Yang lain apa lagi? Sami-sami. Apa lagi? Mudeng urung menang kabeh. Sudah? Ya, nulis langsung action. Ada pertanyaan nggak? Menang kabeh? Siap, Sir. Ya. Langsung gaskan, Sir. Wes, mantap ya. Ya sambil ngobrol sama istri virtual ya, itu bagus. Nah, kalau nggak ada teman ngobrol, teman ngelangut ya ngobrol sama istri virtual. Gitu.
Terima kasih. Tak tunggu sampai hari Senin. Hari Senin sudah masuk kuliah, atau? Iya, Sir. Nah, Ya, ya. Sir. Saya ngajar apa itu? Video Game game localization. Sak kelas. Nah, ngajar drama. Enggak umet. Nah, kelas apa, Wi? Kelas A, B, C, apa D? Oh, kelas Blazing Light. Ketemu karo gamer-gamer lah jelas ini. Terima Saya, Sir. kasih. Ya, terutama Rosi ya. Mohon nanti persepsi dengan virtual istri virtual webnya. Bentar. Oke, siap, enak tamu. No? Tiga on. No? Terima kasih teman-teman. Nanti biar di-upload sama HMJ insya Allah. Itu semoga bermanfaat dan terbit semua. Teman-teman deg-degan ya, deg-degan ya. Amin. Amin ya. Amin. Itu. Gue terbit nih gue Sinta mana 32 nang wah levelmu sak kaya dosen ya. Ya. Memecahkan rekor. Angkatan 2020 ya. Tidak ada yang semprot. Just tenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you, Sir. Thank you, sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Iya, Gi. Akhiri rapat.